farmakoterapi ya. Tapi karena dua-duanya dosen farmakologi dan farmakoterapi saya sendiri dan materinya memang terhubung, jadi eh, belajar harus belajar farmakologinya dulu untuk pertemuan pertama ini, baru farmakoterapinya karena nyambung dia. Maka sementara jadwal di kita hari ini adalah farmakoterapi, jadi saya akan menggunakan jadwal ini untuk materi farmakologi dulu, gitu ya. Kan masih masih sama-sama saya kok. Jadi nanti baru pertemuan ke depannya baru kita susun sesuai dengan urutan eh, ininya ya. Jadi saya kan masih saya ini ya. Atau saya keliru. Kemarin sudah farmakologi kelas B ini. Belum Pak, kemarin belum masuk Pak. Oke, ya kan betul kan. Berarti kan eh, ini pertemuan pertama ya farmakologi dan farmakoterapi karena ada kaitan ini dua materi ini harus harus duluan farmakologinya. Maka saya ambil untuk pertemuan ini untuk farmakologi dulu ya. Jadi nanti minggu depan masuk ke pertemuan pertama farmakoterapinya. Yang penting posisinya posisinya biar tetap gitu. Oke. eh, jadi eh, kuliah kita farmakologi satu ini ya pagi ini. Saya akan menyampaikan eh, akan menyampaikan kontrak perkuliahan. Ini harap diperhatikan baik-baik ya kontrak perkuliahan kita. Artinya nilai dan lain-lain ini sudah terlihat pada kontrak ini sehingga kalian kalau mau mendapatkan nilai apa ya sudah tahu ini. Yang belum buka kameranya tolong dibuka ya. Nanti komting saya belum sempat membuat absen di satu usu. Nanti minta tolong diabsenkan nanti biar saya secara manual klik ke sana. Bagi yang tidak hadir, tidak membuka kameranya, kita anggap tidak hadir karena ada ketidakjelasan. Entah orangnya tidur, saya ngomong sendiri gitu di ruangan dia gitu ya. Jadi yang tidak buka kamera kita anggap tidak hadir. Oke, ini tim pengampu untuk mata kuliah eh, farmakologi toksikologi 2. Ada saya, ada sebagai koordinator bersama Prof. Urip, kemudian ada Bu Yuwandani, Pak Roni, Pak Emil, dan Ibu Mariani. Ini kelas B kan? Nadia Putri Tarigan. Iya, Pak. Nah, kameramu kenapa nggak dibuka? Kamu nanti tidak dianggap hadir. Nanti Komting tolong screenshot ya, biar saya yang tidak pakai kamera tidak saya hadirkan. Walaupun buka dia, ya, walaupun ada masuk juga. Oke, nanti Sebentar, Pak. Mau ganti device, Pak. Maaf. oke. Kemudian ini yang akan memberi kuliah di kelas B adalah saya, kemudian bersama Prof. Urip dan bersama Pak Emil Salim. Jadi diharapkan dengan perkuliahan farmakologi, saudara-saudara ini memiliki bekal untuk mengetahui, menganalisis bagaimana mekanisme obat, admenya, kemudian toksikologinya, indikasinya untuk obat-obatan gangguan saluran cerna, analgetik, antipiretik, antiinflamasi, obat gangguan napas, obat antidiabetes, antitiroid, antidislipidemia, obat kardiovaskuler, obat kanker, dan sistem reproduksi. Obat-obatan yang disusun dalam mata kuliah farmakologi dan terapi satu dan 2 itu didasarkan pada obat-obatan yang paling sering dipakai dalam eh, lapangan klinis. Jadi nanti kalau sudah bekerja di
dunia kefarmasian, inilah obat-obatan paling tinggi penggunaannya. Itulah yang kita sampaikan. Maka kalau saudara nanti tidak melihat, oh, obat yang lain kok tidak nampak ya, gitu ya. Saudara tahu ini obat salep ini kok nggak dipelajari. Itu eh, nanti saudara bisa pelajari sendiri dalam buku farmakologi, farmakoterapi, tapi secara mandiri ya. Nggak semua. Kalau semua bab di farmakologi kita masukkan di sini, mungkin farmakologi ada 8, farmakologi 8. Kemudian eh, ini ini masih banyak nih yang belum buka eh, kameranya ya. Eh, ini mampu saudara diminta oleh Prodi S1 setelah belajar ini, ini belajar farmakologi ini tujuannya untuk nanti saudara memiliki bekal untuk memecahkan masalah terkait obat. Jadi kalau ada nanti sudah kerja sebagai apoteker, ada masalah terkait obat-obatan, saudara bisa menggunakan ilmu yang saudara pelajari di farmakologi 2 sebagai dasar untuk memecahkan masalah terkait obat. DRP, Drug Related Problem, ya. Jadi masalah-masalah terkait obat ini sekarang dasarnya sedang kita pelajari. Nah, nanti saudara diharapkan mampu menganalisis mekanisme aksi, indikasi, efek samping, toksisitas, dan karakteristik nasib obat. Ya. Kemudian ada 11, inilah yang harus dicapai oleh saudara. Ada 11 poin yang akan dicapai. Ini disebut sub CPMK, sub capaian pembelajaran mata kuliah, sub CPMK. Ada 11 sub CPMK, itu dibagi dalam pertemuan-pertemuan mingguan. Jadi saudara tinggal eh, ada berapa yang akan diujikan dalam ujian? Ada 11 materi. Ada 11 materi ujian yang akan dipakai di ini. Nanti kita breakdown pertemuan satu, pertemuan tiga, nanti ujiannya di kuis, dan dia tidak akan ada lagi di ujian semester ataupun UTS. Jadi saudara harap perhatikan baik-baik supaya paham. Jadi yang saudara diminta menguasai tentang obat saluran cerna, obat ini, obat pirai, obat saluran napas, kemudian obat anti diabetes, obat tiroid, obat gangguan lemak, obat kardiovaskuler, obat kanker, obat sistem reproduksi, dan pengujian toksikologi. Oke, kemudian ini bacaan kita, metode kita ceramah, dan ada tugas untuk saudara kerjakan. Saudara-saudara, eh, tugas tugas yang akan diberikan kepada saudara berupa makalah dan presentasi. Nanti ada pada lampiran akan kita bahas seperti apa eh, tugas yang akan diberikan. Sementara kuis dibagi dua, kuis sudah UTS, sebelum UTS dan sebelum UAS. Jadi ada dua kuis. Nah, minggu ketiga dan minggu ke-9 nanti kuisnya dilaksanakan. Jadi saudara sudah tahu dari sekarang, minggu ketiga harus hadir karena bisa terjadi ada kuis, wajib hadir istilahnya. Kan kalau saudara boleh tidak hadir 2 kali kan. Tapi sebisa mungkin pertemuan 3 dan pertemuan 9 saudara wajib itu. Kalau ada orang sakit ya jangan di pertemuan itulah sakitnya gitu ya. Kemudian ini yang harus saudara perhatikan baik-baik, kriteria penilaian kita. Saya harap ini Aryati sudah lihat belum kamu? Nah, kan nggak ada nih si Aryati kan, si Yudi Iya, Pak. Johnson juga tidak ada, ya. Ini kalau main-main mendingan keluar saja dari Zoom ini, ya. Bagi yang tidak open open kamera, lebih baik eh, dikeluarkan saja kalau tidak mengikuti aturan. Si Marcella, Aryati, Hasna kalau tidak ini silakan keluar saja. Ini kuis kita ada dua tadi. Jadi untuk kuis sebelum UAS, ini sebelum UTS, ini ada 3 materi yang akan dikuiskan, yaitu
eh, sub CPMK 1 tentang tukak peptik, kemudian sub CPMK 2 dan sub CPMK 3. Ini berarti materi 1, 2, 3 akan diuji dalam kuis. Ini nanti ada nggak di UAS nanti? Ini tidak ada. Jadi CPMK 1, 2, 3 hanya diambil di kuis. Kemudian sub CPMK 8 obat kardiovaskuler. Ini nanti Prof. Urip yang menyampaikan. Ini juga akan diambil di kuis setelah UTS. Ya, jadi sistem sistem ininya seperti itu. Nah, yang tiga pertemuan ini kuisnya ini bobot nilainya nanti terhadap nilai akhir 22%, sementara kuis UTS UAS 15%. Jadi eh, ada beda bobot. Dari kuis saja saudara sudah dapat 37%. Ya. Kemudian tugas. Tugas ini ada 1 dan 11. 1 dan CPMK 1 yaitu obat diare, konstipasi, mual, muntah, dan CPMK 11 tentang toksikologi. Ini akan dilakukan melalui tugas. Jadi saudara mungkin tidak kuliah, tidak ada penyampaian materi obat diare oleh dosen, tetapi saudara akan mengerjakannya dalam bentuk tugas. Ya. Dan ini tugas bobotnya 20%. Ya. Kemudian UTS, ya UTS ini nanti diujikan untuk sub CPMK 4, 5, 6, 7. Berarti ada materi sebelum 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 mid itu ada 4 materi, itu akan dilakukan melalui ujian UTS, ya, dengan bobot 30%. Kemudian UAS, UAS ini hanya ada 2 CPMK, maka bobotnya hanya 13%. Jadi saudara kalau eh, melihat dari sini, maka saudara ambil baik-baik mana yang presentasinya besar, jangan sampai saudara jatuh nilai-nilainya. Ya. Pak, saya nilainya 100 UAS, 13 nilaimu kalaupun 100. Kalau nilaimu 50 UAS berarti nilaimu 6,5 proporsi dari UAS itu. Ya. Kalau nilaimu 100 di UAS itu artinya sudah dapat 13 poin. Ya. Jadi kita terbuka terkait penilaian-penilaian. Kemudian nilainya ini nanti mengikuti peraturan akademik, nilai A itu di atas 80, E itu kalau di bawah 50. Jadi kelas ini bisa ada yang dapat kelas ini bisa A semua nilainya, dan kelas ini pun bisa E semua kalau nilainya di bawah 50 semua masing-masing. Tidak ada menggunakan nilai rata-rata. Jadi kalau saudara setiap orang di kelas ini nilainya di atas 80 ya semuanya dapat A. Kemudian eh, kehadiran minimal 80%, ya. Nanti yang di bawah 80% akan dicoret namanya dan tidak bisa mengikuti ujian UAS. Kemudian absensinya nanti melalui e-learning. Untuk pertemuan ini saya akan secara manual mengisikan melalui hasil dari capture screen, apa screen screennya di tangkapan layar, minta tolong pada Komting biar saya lihat yang tidak buka tadi, sepakatan kita adalah tidak hadir, ya. Kemudian eh, paling lambat 15 menit, kemudian Komting berkomunikasi. Kemudian saudara-saudara mau online maupun offline dilarang mengerjakan hal lain menyebabkan keributan di kelas. Yang mengerjakan hal lain itu apa? Mengerjakan jurnal misalnya. Maka nanti akan kita beri peringatan, tapi masih juga terus melakukan kegiatan yang mengganggu dosennya atau mengganggu mahasiswa lain, ya, maka saudara akan dikeluarkan dari kelas. Nilai nanti diumumkan di 1 USU, eh, dan saudara memiliki hak untuk mengkomplain nilai tersebut 7 hari sejak pengumuman dan langsung kepada saya. Jadi selaku koordinator, bukan kepada masing-masing dosen. Oke, untuk kelas B ini eh, jadwalnya 3 pertemuan pertama adalah dengan saya, kemudian kita lakukan kuis, kemudian 4 pertemuan dengan Pak Emil,
kemudian UTS, selanjutnya 2 pertemuan dengan Propurip, kemudian dilakukan kuis, dan 3 pertemuan lagi dengan Propurip, kemudian dengan Pak Emil. Pertemuan ke-12, 13, 14 itu adalah tugas PBL. Di sini bukan saudara mengerjakan tugas makalah. Di pertemuan 12, saudara presentasi makalah pertemuan 12. Ya. Jadi di sini adalah presentasi. Ya. Oke, kemudian ini lampiran tugas. Simak baik-baik terkait penugasannya. Tugasnya adalah membuat makalah dan mempresentasikan di depan kelas, sama seperti kemarin. Bedanya tidak dikerjakan di dalam kelas, tapi di luar kelas pengerjaannya, di kelas hanya langsung presentasi. Saudara-saudara dibagi di kelas B ini dibagi menjadi 6 kelompok. Nanti saya minta komting dikawal oleh anggota lainnya dalam pembagian kelompoknya supaya adil dan merata, tidak satu geng jadi satu kelompok ya, dipecah kalau bisa. Nah ini ada 6 kelompok. Kelompok satu ini minggu pertama, minggu ke-12, minggu 13, minggu 14. Minggu ke-12 artinya saat masuk di minggu 12, saudara itu sudah membawa makalah tentang antimotilitas untuk kelompok satu. Minggu ke-13 nanti bawa makalah antihistamin. Minggu ke-14 bawa makalah tentang uji toksisitas akut oral. Ya. Dan seperti ini terusnya. Kelompok 6 minggu ke-12 akan mempresentasikan agen pelembut feses, kemudian minggu ke-13 metoclopramid, minggu ke-14 ketentuan umum uji toksisitas. Ya. Nah, susunan makalahnya seperti ini, cover, lembar rubrik. Jadi harus harus ikuti seperti ini ya, karena nanti dosen akan mengisi lembar nilainya di lembar rubrik, kemudian menilai kontribusi, baru kemudian di makalah itu ada isi. Ingat, tidak ada daftar isi ya. Tidak ada daftar isi, langsung saudara mengikuti urutan seperti ini. Ya, ini format pembuatannya. Nanti akan saya bagi, dicetak di kertas HPS putih, depannya bening transparan, belakangnya kertas jeruk warna hijau. Ini peraturannya, lihat baik. Makalah dikumpulkan di minggu sesuai jadwal. Minggu pertemuan sesuai jadwal. Berarti minggu ke-13, 12, 13, 14. Ya. Kemudian, eh, jadi caranya adalah ketika dosen masuk, Komting langsung menyerahkan makalah yang sudah dikumpulkan. Jadi bukan dosennya masuk, makalah masih di tangan kelompok masing-masing. Jadi pada saat dosen masuk, makalah sudah dipegang oleh saudara Komting dan diserahkan kepada dosennya. Ya, ini aturannya kita seperti ini. Nah, kalau terlambat, jadi saudara Komting sudah menyerahkan, saudara belum menyerahkan, maka nanti dinilai minus 25% dari nilai yang diperoleh. Kalau makalah saudara nilainya 100, maka jadi 75. Kalau makalahnya dinilai dosen 50, maka dikurangi 25% dari 50 tersebut. Ya. Nah, jika tidak menyerahkan pada hari pertemuan tersebut, pada jam tersebut, jam 7.30 sampai jam 9, saudara nggak menyerahkan, bukan terlambat lagi. Berarti saudara nilainya 0, tidak menyerahkan makalah pada hari tersebut. Dan tidak ada pengulangan toleransi untuk minggu depan. Ya. Karena minggu depan kita sudah ganti materi baru. Ya. Nah, untuk presentasi eh, ini silahkan menggunakan aplikasi yang sesuai. File presentasi maksimal 6 slide, ya. Kemudian waktu presentasi 6 menit. Jadi saudara harus menyari dari makalah saudara menjadi hanya dalam waktu 6 menit dan 6 slide, ya. Ikuti ini, maka saudara nilainya akan bagus untuk presentasi. Nah, bagaimana ini terkait presentasi? Presentasi, makalahnya, presentasi filenya, file PowerPoint misalnya,
Ini sudah dikumpulkan di minggu pertemuan kepada Komting. Jadi Komting sudah menyiapkan satu laptop khusus untuk presentasi di depan kelas dan semua 6 kelompok tersebut sudah menyerahkan file presentasinya kepada Komting. Tidak buka baru lagi, oh ini filenya belum, tapi file semua sudah diserahkan kepada Komting, sudah dibuka, sehingga ini menghasilkan kelancaran dalam presentasi. Jadi kelompok satu sudah selesai, kelompok dua eh, sudah tampil, tidak ada lagi harus menyiapkan lagi memakan waktu 5 menit, gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, nanti selama diskusi akan ada penilaian eh, aktivitas yang akan ditambahkan sebagai poin individu pada kuis. Oke, ini bentuk eh, template makalahnya. Saudara tinggal ikuti saja, topiknya tinggal diganti dengan topik yang saudara peroleh. Kemudian ini rubrik penilaiannya, ya. Ikuti kalau mau dapat nilai 10 tiap rubrik, ya. Kemudian lembar penilaian presentasi, ya. Presentasi 6 slide, saudara presentasinya 20 slide, berarti nilainya bisa 0, bisa 5 sama dosen, ya. Karena lebih dari aturan. Kemudian ini kontribusi kelompok, ini jangan lupa diisi kontribusinya. Kalau oh dia kontribusi beli gorengan saat kerja bersama, ya tuliskan saja, ya. Memang dia kerjanya hanya membeli logistik, gitu ya. Oh. Kemudian eh, ini susunan materinya dalam makalah. Jadi saudara, ini 1 sampai 5, ini ditulis saja, jangan berganti, misalkan 1, kemudian 2, 2 diganti halaman baru. Tidak, langsung saja ikuti eh, berurutan, ya. Tidak harus di control enter, harus berganti halaman baru. Tidak, terus saja eh, dia secara otomatis berganti halaman tanpa, jadi tidak ada buang-buang kertas, ya. Jadi seperti ini, tidak ada daftar isi, ya. Jadi langsung saja masuk farmakologi dan seperti ini. Ini warnanya bold, kemudian isi makalah saudara warnanya biasa, reguler. Oke, saya kira ini eh, terkait kontrak kita sudah di-share kepada eh, Komting. Nanti Komting tolong di-sharekan. Yang belum tanda tangani pun silakan langsung di-share saja oleh saudara. Nanti yang tanda tangan untuk arsip saya terpisah, ya. Yang belum ditandatangani itu di-sharekan saja, ya. Oke, kita masuk ke materi Maria Jessica. Sudah terlihat belum? Eva Natalia, terlihat belum slide saya? Sudah, Pak. Kamu yang tidak terlihat, tidak hadir berarti, ya. Oke, kita masuk materi pertama, yaitu terkait materi tentang eh, obat gangguan saluran cerna anti tukak peptik. Jadi nanti ada anti diare, anti konstipasi, ada anti mual muntah. Tetapi yang untuk pertemuan ini anti tukak peptik, ya. Susunan materinya adalah eh, fisiologi. Ini hanya mengulang saja sedikit. Saudara sudah belajar waktu fisiologi manusia. Kemudian eh, ini slide-nya saya slide showkan. Nanti kalau tidak jalan langsung bilang. Kalau jalan eh,
Tolong konfirmasi Ilya ya. Nah, ini eh, obat yang akan kita bahas. Jadi ada hmm, obat yang mengurangi keasaman, ya, mengurangi keasaman cairan lambung, mengurangi keasaman. Jadi cairan lambungnya menjadi eh, tidak asam, ya. Jadi ini. Nah, kemudian ada antasida, di dalamnya antagonis reseptor A2, pompa proton, antikolinergik. Kemudian yang kedua, obat pelindung mukosa lambung. Jadi materi kita hanya dua. Obat yang mengurangi keasaman cairan lambung, obat yang melindungi mukosa lambung. Setiap subbab akan saya tanya kepada saudara. Ya. Ini eh, review yang akan kita pelajari. Obat-obatannya adalah obat-obatan untuk pertemuan minggu ini adalah untuk pernapasan atas, untuk saluran pencernaan atas, yaitu dari esofagus sampai ke lambung. Jadi ini disebut saluran pencernaan atas. Kalau yang saluran pencernaan bawah mulai masuk ke usus sampai ke rektum itu disebut saluran pencernaan bawah. Nah, ini eh, bentuk dari lambung, ada bagian pundus di sini, bagian antrum di bawah, ya. Ini ada pilorus, ini ada otot kardia. Yang ini ototnya ini sebenarnya menutup di sini ya, tetapi kalau di gambar-gambar buku anatomi ya terbuka gitu, seperti balon menggelembung seperti ini. Padahal kenyataannya ini nempel, kontraksi terus otot-ototnya, menutup. Nah, di bagian pundus ini, ya, di bagian pundus ini, ya, di bagian pundus ini ada daerah yang mengandung parietal cell. Jadi sel parietal adalah sel yang bekerja untuk menghasilkan proton, ya. Jadi akan menghasilkan proton. Nah, proton ini bisa hasilkan oleh sel parietal kalau ada perangsangan melalui otak, ya. Perangsangan melalui otak itu bagaimana, saudara? Stres itu bisa meningkatkan produksi proton. Maka orang stres itu bukan orang gila maksudnya ya. Orang stres itu orang yang memikirkan, overthinking dan lain-lain sehingga setiap hal menjadi sebuah masalah yang sangat besar, maka itu bisa memicu tubuhnya menghasilkan menghasilkan proton, dan proton ini nanti kalau sudah keluar di cairan lambung akan berubah menjadi HCl. Maka asam lambung bisa meningkat dengan sangat pesat kalau orangnya mengalami stres, ya. Atau karena memikirkan makanan, atau karena melihat makanan, atau karena mencium aroma makanan, maka bisa mengaktifkan parietal cell sehingga dihasilkan proton melalui pompa proton. Atau melalui gastrik, melalui fase gastrik. Fase gastrik ini terkait adanya gastrik pacemaker di dinding-dinding lambung. Jadi dinding lambung kita ada gastric pacemaker. Ini kalau tertekan ini maka akan mengaktifkan parietal cell menghasilkan H positif untuk menjadi HCl. Ini diaktifkan karena adanya di dinding. Ini kalau ada masa-masa makanan, saudara makan, berarti makanan masuk ke dalam lambung saudara. Nah, kalau ibaratnya karena lambung ini bergerak otomatis seperti tangan, tapi terus-menerus eh, seperti saudara genggaman tangan, tetapi bergerak terus tiada henti, ya. 24 jam tidak berhenti bergerak terus lambung ini. Nah, kalau saudara masukkan suatu massa di genggaman saudara, maka massa tersebut akan memberi tekanan pada telapak tangan saudara. Nah, disinilah gastric pacemaker aktif kalau ada makanan. Kemudian fase ketiga adalah fase intestinal, fase usus. Jadi kalau asam lambung ini proses biosintesisnya, kalau fase intestinal adalah ketika ada cairan HCl berpindah dari lambung menuju usus, ini akan menyebabkan aktivasi fase intestinal, dan ini akan menyebabkan terjadinya eh, perintah kepada sel parietal untuk mengurangi produksi asam. Jadi
Kenapa seperti itu? Karena usus tidak tahan asam, esofagus tidak tahan asam, artinya dua-duanya bersifat basa, pH-nya basa, yang asam itu hanya lambung. Maka kalau cairan cairan asam masuk ke dalam lambung dalam jumlah banyak, maka akan menyebabkan terjadinya hambatan proses H positif. Selain di dalam usus 12 jari juga sudah banyak bikarbonat yang akan menetralkan asam yang turun dari lambung. Nah, eh, ini terlihat tidak gambarnya Ilya? Terlihat. Oke, ini tadi gambar lambung ya. Jadi kalau di sini ini lambung ini sekarang saya potong bagian pundus ini, tapi dibalik ini posisinya. Ini pundus, ini antrum, ya. Nah posisinya sekarang eh, si cairan itu di sini nih, HCl itu di sini. Di bawah sini adalah HCl, cairan ini. Ini adalah eh, daging atau lapisan dari usus, ya, lapisan dari lambung, bagian bagian lambungnya. Nah, tadi ini kalau yang warna hitam ini untuk memotong. Sebenarnya ini panjang sekali itu, tapi dipendekkan gitu ya, supaya terlihat gampang. Nah, jadi ini ada tadi sel parietal. Sel parietal itu di bagian depannya terdapat ada yang disebut H positif, K positif, ATPase. Inilah yang disebut dengan pompa proton. Jadi nama lain dari pompa proton adalah H positif, K positif, ATPase. Artinya apa? Ini adalah pompa yang bekerja menggunakan ATP sebagai energinya. Kerjanya adalah mengeluarkan H positif dan menukarkannya dengan K positif. Jadi ini adalah pompa yang eh, dua arah ya. Jadi mengeluarkan H, menggantinya dengan K positif. Adanya di sel parietal pompa proton ini. Kapan pompa proton ini aktif? Pompa proton ini aktif kalau sel parietalnya dirangsang. Siapa yang bisa merangsang sel parietal? Ini pertama adalah reseptor muskarinik 3 atau disebut juga muscarinic 3 receptor. Jadi M3 reseptor. Kemudian reseptor yang kedua adalah H2R. H2R ini adalah histamin 2 reseptor. Jadi reseptor histamin 2. Reseptor histamin waktu pertemuan farmakologi 1 ada yang sudah menyampaikan reseptor histamin 1, 2, 3. Nah, ini reseptor histamin 2. Yang ketiga adalah kalau reseptor G diaktifkan. Reseptor G ini apa? Oh, gastrin. Jadi senyawanya nanti gastrin, reseptornya G. Kalau tidak tiga reseptor ini diaktifasi oleh neurotransmitternya, maka akan menyebabkan sel parietal mengaktifkan pompa sehingga akan dilepaskan H positif atau proton. H positif nanti ketemu dengan Cl-min, maka di dalam lambung akan berubah menjadi cairan yang disebut dengan HCl atau asam lambung. Ya. Nah, muskarinik 3 bagaimana bisa aktif? Muskarinik 3 waktu di pertemuan kolinergik kita sudah tahu bahwa reseptor muskarinik itu akan aktif kalau diduduki oleh asetilkolin. Nah, jadi di persarapan tubuh salah satunya adalah terdapat saraf preganglion kolinergik yang akan melepaskan asetilkolin di dekat dengan sel parietal dan akan dilepaskan asetilkolin duduk pada reseptor muskarinik 3. Ya. Sedangkan gas muskarinik 3 ini dari sini. Kemudian uh, bagaimana reseptor histamin 2 bisa aktif? Ini kalau ada senyawa histamin duduk pada reseptor histamin 2. Senyawa histamin ini berasal dari sel ECL. ECL ini adalah enterochromaffin like cell. Jadi sel enterochromaffin ya.
sel seperti enterokromapin ini memang mengandung vakuola yang berisi histamin. Nah, jadi histaminnya ini dalam bentuk vakuola di dalam sel ECL dan akan dilepaskan kemudian akan duduk pada sini. Kapan histamin ini akan dikeluarkan, bola-bola berisi histamin akan keluar kalau sel ECL-nya dirangsang dengan asetilkolin pada reseptor muskarinik 3. Jadi reseptornya sama nih, reseptor muskarinik 3 juga. ECL-nya kalau dirangsang M3-nya maka histamin lepas. Histamin lepas duduk pada reseptor, mengaktifasi sel parietal, melepaskan H positif. Itu tadi kenapa inilah yang nanti terkait dengan orang yang eh, banyak pikiran, stres dan lain-lain. Kenapa bisa naik asam lambungnya? Karena ada aktivasi terhadap pelepasan histamin. ECL juga bisa aktif melepaskan histamin kalau ada reseptor gastrin. Ini juga sama nih, gastrinnya. Reseptor gastrinnya diduduki oleh gastrin. Gastrin duduk pada sini, maka akan menyebabkan histaminnya lepas. Ya. Nah, sekarang dari mana? Di sini tadi ada juga gastrin. Nah, gastrin ini juga sama. Kalau ada senyawa gastrin duduk pada reseptor gastrin, maka akan mengaktifkan pompa proton. Ya, jadi pompa proton ini adanya di ujung, diaktifkan oleh bisa ketiga reseptor ini. Dari mana gastrin ini berasal? Gastrin ini berasal dari bagian bawah, dari lumen antrum. Jadi dari bagian antrum, jadi bagian bawah ini, nah ini adanya dari sini produksinya. Dia naik nanti dengan peredaran darah mendekat ke sini. Nah, ini. Jadi diproduksi oleh sel G, gastrin diproduksi oleh sel G dan akan dilepaskan ya kalau terjadi perangsangan oleh somatostatin ya. Kapan bisa terjadi pelepasan sel gastrin? Kalau saudara mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, ada peptida pada makanan, maka akan mengaktifkan pelepasan gastrin. Dan adanya asam lambung ini juga akan mengaktifkan pelepasan gastrin. Jadi gastrin ini naik dari bagian antrum bawah, kemudian terus ke atas, kemudian sampai di pundus dilepaskan dan dia akan mengaktifkan proses untuk menghasilkan H positif. Ya. Nah ini bagian pundus tadi ini kalau kita tarik ini ya, bagian pundus ini kita tarik, ini satu sel, beberapa sel, ini sel parietal. Jadi sel parietal itu tidak ada di permukaan lambung, ya. Jadi saudara jangan keliru, oh permukaan pundus itu ada sel parietal. Tidak, permukaan lambung isinya adalah sel mukosa ini ya. Sel lambung ini permukaannya itu mukosa, sel epitel. Sel mukosa fungsinya apa? Menghasilkan mukus atau lendir dan menghasilkan bikarbonat. Ya, maka di permukaan lambung ada sel yang melindunginya adalah sel epitel mukosa, tetapi sel mukosa ini tetap tetap sehat, baik baik saja. Kenapa? Karena adanya pelepasan mukus dan bikarbonat. Nah, ini tebal ini mukus ini, lendir ini di permukaan lambung ini cukup tebal. Saudara-saudara sejak lahir sampai sekarang lambungnya tetap satu kan, tetap yang sama. Padahal saudara tahu HCl lambung ini pH-nya itu bisa sampai 1. pH 1 HCl silakan coba di laboratorium bikin larutan HCl pH-nya sampai 1 itu kalau kena besi aja besi bisa korosi ya. Tapi kenapa tubuh kita bisa bertahan padahal di sini ada HCl yang bisa pH-nya sampai 1, kenapa tidak rusak mukosa-mukosanya? Ini karena adanya pertahanan dalam bentuk gastrik mukus gel. Jadi di sini terbentuklah gel lendir yang mengandung bikarbonat yang dilepaskan oleh sel-sel mukosa. Ya, nah, ba, uh, ini kan selalu ada HCl. HCl ini akan nempel masuk meretas ke lapisan lapisan-lapisan dari lendir ini. Nah, karena di sini ada bikarbonat, maka HCl itu akan dinetralkan oleh bikarbonat. Maka permukaan terdekat dengan
permukaan lendir terdekat dengan sel mukosa, ini pH-nya 7. Jadi pH-nya netral. Makanya sel-sel tubuh kita, sel mukosa lambung kita sehat-sehat saja karena di sini pH-nya tetap netral walaupun di sini HCl. Nah, makin mendekat ke cairan lambung, bagian lendir dari mukosa ini semakin pH-nya semakin turun. Tapi yang dekat dengan permukaan ini pH-nya netral. Nah, saudara bayangkan kalau ada sel di bagian sini rusak nih. Ini rusak, sel mukosa ini rusak, maka berarti ada produksi lendir di permukaan sini yang akan terganggu. Nah, kalau ini terganggu, berarti dia tinggal mengandalkan lendir dari samping kanan kirinya, atas bawah. Maka kalau ada HCl, HCl ini yang akan bisa masuk ke sini kemudian merusak sel-sel ini. Nah, kalau sel-sel mukosa ini sudah rusak, terkena, kalau inflamasi saja baru, maka disebut terjadi gastritis atau sakit ma. Kalau ininya sampai luka-luka, maka disebut terjadi tukak lambung atau lambungnya mengalami erosi. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi bukan di permukaannya nggak ada sel yang menghasilkan proton. Proton, kalau ibarat sebuah jalan ini jalan raya, maka proton itu di dalam gang. Gangnya buntu lagi. Jadi ada di gang buntu. Sel parietal ini adanya di gang-gang buntu seperti ini, susunan. Ya. Kemudian selain sel parietal juga ada chip sel. Chip sel ini menghasilkan pepsin, ya, menghasilkan pepsinogen, ya. Nanti sama akan dikeluarkan. Nah, kalau sel parietal tadi melepaskan H positif, ketemu menjadi HCl. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, tadi ada 3 jenis reseptor, reseptor gastrin, reseptor muskarinik 3, reseptor histamin 2. Ya, itu nanti silakan dibaca sendiri saja ya. Sebenarnya sudah ada di dosen-dosen fisiologi ya. Nah, kemudian ini saya mau uh, sedikit terkait uh, ini ya. Ini nanti bermanfaat untuk pemberian obat, ya, waktu pemberian obat. Jadi saudara-saudara, uh, uh, ada di dalam tubuh kita yang disebut dengan irama sirkadian. Irama sirkadian itu adalah irama 24 jam. Ya, irama 24 jam tubuh itu disebut irama sirkadian. Ada irama mingguan, berarti per 7 hari. Ada irama bulanan, seperti wanita haid itu irama bulanan masuknya. Ada irama tahunan. Irama tahunan ini contohnya burung bermigrasi. Tanpa perlu ini memang bagian tubuhnya sudah men-setting bahwa dia harus migrasi pada bulan tertentu, ya, musiman. Nah, kalau irama eh, mingguan, saudara-saudara sudah tubuhnya sudah tersetting kalau hari Sabtu, hari Minggu karena libur, badan saudara tidak seperti hari Senin untuk bangun tidurnya. Itu irama yang terbentuk karena rutinitas yang terjadi. Nah, sama dengan irama sirkadian tubuh juga 24 jam. Ini bisa disetting. Saudara bangun tidur kapan? Kalau sudah 2 hari, 3 hari saudara buat rutinitas, maka tubuh kita besoknya akan eh, bisa tersetting sesuai irama yang kita inginkan. Nah, di dalam tubuh ada irama fisiologis, sirkadian fisiologis. Tekanan darah naik pada jam-jam tertentu, asam lambung naik pada jam-jam tertentu. Nah, terkait asam lambung ini akan naik di jam 7, 8, 9, di jam 6. Ini ketika sarapan, asam lambung akan naik. Ya, jadi kalau saudara setting di jam tersebut, maka akan naik asam tersebut. Kemudian di makan siang juga akan naik. Kemudian di jam makan malam juga akan naik. Ini kenaikannya. Ya, ya. Ini terjadi kenaikan produksi asam lambung. Ya. Nah, kemudian ada lagi satu, ini yang harus diwaspadai. Asam lambung akan naik di jam 12 sampai jam 2 pagi. Ini mau ada makanan, tidak ada makanan, asam lambung akan naik. Ya, jadi kalau mau apapun ini adalah irama sirkadian. Jadi untuk menghindari serangan maka kemudian apoteker akan men-setting kapan minum obat untuk pasien-pasien tukak lambung. Ya, jadi
di jam 12 sampai jam 2 pagi, asam lambung akan naik tanpa ada makanan. Jadi nggak perlu saudara makan. Saudara, saya udah makan jam malam, udah oke. Saudara tidur jam 2 pagi, tubuh akan memproduksi asam lambung dalam jumlah yang banyak. Bagi orang normal ya biasa aja segini. Tapi bagi orang yang sudah terkena tukak lambung, peningkatan asam di tengah malam ini bisa memicu terjadi serangan. Ya, jadi serangan pada tengah malam. Udah tengah malam, hujan, di situ pula serangan asam lambung. Obatnya tidak ada, harus ke rumah sakit. Ya. Jadi ini disebut irama 24 jam. Ini nanti terkait dengan kalau kita berikan obat, ini lihat, diberikan obat, asam lambungnya menurun di sini. Kalau diberikan obat kelompok antihistamin 2, di sini posisi. Ini ya, 50%, 10%. Nanti akan kita bahas seperti apa. Kenapa grafik PPI-nya ada di 10-20, sementara grafik blokade histamin 2 ada di 50-an. Ya. Jadi yang pertama kita bicara tentang obat-obat farmakologi yang akan mengurangi keasaman lambung. Ya. Ini nanti digunakan untuk penyakit GERD, ya, naiknya asam lambung ke dalam esofagus, penyakit gastritis, penyakit tukak peptik, penyakit tukak akibat stres, ya, stress related mucosal damage. Ya, jadi ini penyakit-penyakitnya, ini bisa karena bakteri Helicobacter, bisa NSAID, bisa karena stres. Yang pertama obatnya adalah obat antasida, ya, antasida. Sebentar saya ambil charger saya dulu. Ah, antasida, ya. Antasida ini dari kata anti acid, ya. Jadi anti asid, anti asam, ya. Mekanismenya adalah antasida ini bersifat basa, basanya basa lemah, ya. Jadi antasida yang sifatnya basa lemah tersebut akan bereaksi dengan asam lambung, asam hidroklorida atau HCl, dan berubah menjadi garam dan air. Reaksi ini waktu di kimia dasar disebut dengan reaksi netralisasi, ya. Kemudian eh, jadi bentuknya seperti ini. Ini obat ini sudah ada sebelum ditemukannya antagonis H1 maupun penghambat pompa proton. Jadi obat yang duluan. Nah, ini harap saudara ingat baik-baik ini. Sampai kapanpun jadi apoteker ini harus selalu ingat bahwa semua antasida akan mempengaruhi penyerapan obat lain. Jadi kalau sudah saudara lihat ada produk antasida dalam obat dan dia menggunakan obat lain, maka sudah pasti obat lain tersebut kalau diberikan dalam waktu bersamaan akan terganggu penyerapannya. Maka saudara sebagai apoteker akan menuliskan di etiketnya bahwa obat lain harus dijarakkan dengan antasida penggunaannya minimal 2 jam. Jadi minimal 2 jam saudara harus memberi jarak terhadap obat tersebut supaya obat-obat yang lain tidak terganggu penyerapannya karena jadi tidak berguna. Ya. Nah, antasida ini ada banyak obatnya, tapi yang kita urutkan sekarang yang paling cepat. Jadi kalau semua antasida itu cepat, ya, dengarkan ini baik-baik. Semua antasida kerjanya cepat. Kenapa? Karena kerjanya in situ, langsung di tempat. Jadi saudara masukkan melalui mulut, masuk ke dalam lambung dan langsung kerja di dalam lambung. Reaksi dengan asam lambung dan akan menetralkannya. Semuanya cepat. Tetapi kalau diurutkan mana yang paling cepat, maka natrium bikarbonat adalah obat antasida paling cepat. Ya, jadi reaksinya adalah natrium bikarbonat ketemu dengan HCl dengan cepat akan membentuk garam natrium klorida, kemudian
hidrogen membentuk air, kemudian membentuk karbon dioksida, ya. Nah, ini reaksi yang terbentuk. Nah, dari sini, dari reaksi ini, saudara sudah bisa langsung mendapatkan gambaran bahwa berarti reaksinya cepat, ya, namun terbentuk CO2. Bayangkan lambung terbentuk CO2, berarti lambungnya akan membesar, ya. Kemudian keluarlah gas itu melalui sendawa. Jadi pasien kalau mengkonsumsi ini akan bersendawa. Cepat memang, tapi bersendawa. Kemudian basanya ini, kalau kelebihan ini, basanya yang tidak bereaksi dengan sel, ini diserap ke dalam darah melalui pembuluh darah di lambung, masuk ke dalam aliran darah dan bisa menyebabkan, karena ini sifatnya basa, maka nanti darahnya menjadi basa. Basanya darah disebut dengan alkalosis metabolik. Jadi darah kita menjadi basa. Darah basa tidak baik, darah asam tidak baik. Darah itu harus selalu kondisi seimbang. Jadi kalau terjadi alkalosis, maka ini berbahaya bagi pasien yang kerusakan ginjal. Ya. Kemudian ini garam. Terbentuk garam NaCl, ini garam dapur. NaCl ini garam dapur. Jadi saudara, kalau ada pasien mengkonsumsi natrium bikarbonat, orang yang hipertensi, gagal jantung, eh, harus dikurangi ya konsumsi garamnya. Oke, konsumsi garamnya dikurangi, tapi dia minum obat natrium bikarbonat, terbentuk garam di dalam lambung. Dan ini akan diserap masuk ke aliran darah. Ya. Berarti cepat memang, tapi tidak bagus kalau ada penyakit. Sama seperti eh, natrium, kalium karbonat juga seperti ini, reaksinya akan menghasilkan CaCl, A2O2, menghasilkan eh, air dan menghasilkan karbon dioksida. Ya, ini akan menyebabkan sendawa. Kemudian kelebihan ini juga akan menyebabkan alkalosis. Ya. Nah, yang paling lambat ya ini obatnya, magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Ya, jadi kedua obat ini lambat reaksinya, lebih lambat, bukan lambat itu berjam-jam, tidak. Jadi beberapa menit lebih lambat daripada obat yang dua tadi. Ya, reaksinya seperti ini: aluminium hidroksida 3 kali dengan HCl akan membentuk AlCl3 dan air. Magnesium hidroksida akan menghasilkan magnesium klorida dan air. Jadi akan dihasilkan air. Dan lihat di sini tidak dihasilkan CO2. Maka pasien yang mengkonsumsi magnesium maupun aluminium ini akan nyaman karena perutnya tidak merasa penuh, ya, dan tidak bersendawa terus-menerus. Ya, namun obat ini aluminium hidroksida ini karena terbentuk AlCl3 ini nanti di dalam usus ini menyebabkan terjadinya eh, sembelit. Jadi pasien kalau hanya mengkonsumsi aluminium hidroksida ini bisa sembelit, konstipasi. Sementara kalau dia hanya mengkonsumsi antasida magnesium hidroksida, maka pasiennya akan mengalami diare. MgCl2 itu menyebabkan diare. Maka kalau saudara lihat di pasaran, magnesium hidroksida dikombinasi dengan aluminium hidroksida. Contoh sediaannya Promah misalnya. Dua-duanya dikombinasi, hasil kombinasinya adalah uh, hasil kombinasinya adalah diare tidak terbentuk dari magnesium, konstipasi tidak terbentuk oleh aluminium. Karena magnesium ini diare, ini sembelit, jadi saling menutupi. Sehingga magnesium hidroksida dengan aluminium hidroksida malah tidak bermasalah pada usus pasien. Jadi inilah makanya digunakan dalam bentuk kombinasi. Oke, sekarang saya tanya, eh, apa itu antasida? Seli Wulandari. Langsung jawab. Apa itu antasida? Enggak ada Antasida sih. adalah obat yang untuk mengurangi asam lambung yang ada di dalam lambung.
Mengurangi, oke, mengurangi. Bagaimana antasida bisa mengurangi keasaman lambung, cairan lambung, Meviona? Antasida bersifat basa lemah, Pak. Jadi sifatnya netralisasi asam lambung yang berlebih, Pak. Oke, akan terjadi reaksi netralisasi. Contoh sediaan obat antasida, Pavian. Contohnya dari yang paling tepat yaitu natrium bikarbonat, lalu ada kalsium kalsium karbonat, lalu ada magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Marcella Sinaga. Kenapa dikombinasi magnesium hidroksida dengan aluminium trihidroksida? Karena garam dari magnesium hidroksida itu, Pak, dia lebih lambat daripada si kalium. Ada yang bisa menjawab kenapa dikombinasi magnesium hidroksida dengan aluminium hidroksida? Ricky Samuel. Eh, Jawabannya Pak, karena kan karena garam yang terbentuk dari aluminium trihidroksida itu dia menyebabkan konstipasi, sedangkan yang garam dari magnesium hidroksida itu kan bisa menyebabkan diare. Jadi kedua-duanya itu digabung biar tidak ada efek sampingnya, Pak. Oke, ya. Eh, Kenapa obat kalau diberikan bersama antasida, selalu apoteker akan memberikan saran kepada memberikan penekanan kepada pasien agar obatnya dipisahkan jarak waktu penggunaannya. Kenapa Angeline Tigris? Karena antasida itu dia berpengaruh pada penyerapan obat lain, Pak. Hingga pada etiketnya itu harus dibuat minimal waktunya jaraknya 2 jam. Oke, jadi harus ada dipisahkan dari obat lain minimal 2 jam ya penggunaan. Oke, sekarang kita masuk obat berikutnya yang bekerja menurunkan keasaman cairan lambung melalui penghambatan produksi asam. Kalau yang tadi netralisasi, jadi dibiarkan asam lambung itu produksi tapi dinetralkan. Kalau ini dihambat produksinya. Yang obat pertama adalah antagonis reseptor histamin 2 atau disebut ARH2 ya. Nah, ini contoh obatnya simetidin, ranitidin ya, pamotidin, nizatidin ya. Jadi belakangnya din ya. Ini tahun 70-an sudah mulai ditemukan dan digunakan terus-menerus sampai sekarang ya. Sebelum ini 70-an ini berarti sebelum ditemukannya proton pump inhibitor ini duluan ya. Nah, obat ini mekanisme aksinya adalah menghambat secara kompetitif histamin ya. Jadi berkompetisi memperebutkan kursi yang sama dengan senyawa histamin untuk duduk pada reseptor histamin 2 di sel parietal sehingga menghasilkan penekanan sekresi. Penekanan itu artinya menghambat sekresi dari asam lambung atau proton hanya untuk reseptor antihistamin 2 selektif hanya untuk reseptor histamin 2. Jadi nanti jangan saudara pakai ada orang mengalami alergi, wah ini dia alergi, teman kosnya alergi, kemudian saudara, oh aku punya antihistamin nih, antihistamin 2, apa? Ranitidin, minum aja. Diminum pun nggak ada gunanya bagi si pasien karena alergi itu terkait histamin 1, reseptor histamin 1. Jadi obat ini spesifik hanya untuk reseptor histamin 2. Kemudian mengurangi sekresinya dengan cara menghambat proses yang dirangsang oleh histamin. Ya, jadi histamin tadi, ECL tadi, ya, ini ya, senyawa histamin ini. Senyawa histamin itu kan keluar dari ECL. ECL ini
dirangsang oleh gastrin, dirangsang oleh asetilkolin. Jadi dua jalur ini bisa diblokade. Jadi histamin yang dibebaskan dari sel enterokromapin like cell ini oleh gastrin maupun oleh muscarinic 3 ini akan dihambat dari sel parietal, ya. Nah, bagaimana kekuatan aksi dari reseptor antagonis reseptor histamin 2? Jadi, kalau diberikan dosis lazim bisa posisinya 50, 60, 70 kemampuan menghambatnya. Karena menghambat 60, 70 si asam dalam waktu 24 jam. Jadi kalau diminum dalam waktu 24 jam akan terjadi 60 sampai 70% hambatan total, ya. Nah, terutama menghambat sekresi asam di malam hari, ya. Kemudian, jadi dianjurkan karena setelah dihitung kemampuan antagonis reseptor histamin 2 untuk menghambat asam lambung ini berkisar selama 10 jam. Jadi kalau saudara minum pagi-pagi, ini akan bertahan selama 10 jam dan akan terjadi penurunan asam lambung sebesar 50%. Ya. Tadi kalau saudara lihat di gambar sini, Ines terlihat tadi putus. Terlihat, Pak. Oke, tadi ya, ini blokade H2, ini blok H2, histamin 2. Ini yang warna ini. Lihat ini. Jadi kemampuan hambatannya ini di angka 50%, ya. Jadi 50% di sini. 50 sampai 70%. Ini kalau mau 24 jam bertahannya ya harus diminum karena hanya bertahan 10 jam. Berarti obat ini harus diminum 2 kali sehari. Ya, jadi histamin harus 2 kali sehari supaya bisa bertahan 50%-nya ini menjadi 24 jam. Maka kalau saudara lihat ada tulisan di buku-buku yang membahas histamin BID. Apa kepanjangan dari BID, Jennifer? Jennifer Utabarat. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, Jennifer. Tidak dengar saya. Ada yang tahu apa arti BID? Rashid bin Rusdi. Oke, bis in J. Jadi 2 kali sehari. Jadi saudara sudah tahu kenapa antihistamin ranitidin dan kawan-kawan kalau dipakai untuk penggunaan obat ini 2 kali sehari karena mampunya sekali minum itu 50% untuk 10 jam. Maka harus supaya 24 jam 50%-nya maka diberikan 2 kali sehari. Ini indikasi kliniknya untuk reflux esofagus, ya, untuk penyakit tukak, untuk gastritis, ya, dan untuk mencegah gastritis juga. Nah ini jadi sudah penyakitnya bisa, pencegahannya juga bisa. Nah ini nanti kalau saudara-saudara saat proses pendidikan di apoteker, di tingkat apoteker, praktek kerja apotekernya di rumah sakit misalnya, ya, ada pasien yang bed rest, kemudian eh, saudara periksa medical recordnya, tidak ada diagnosis yang mengarah pada gastritis misalnya. Kemudian saudara lihat penggunaan obatnya, loh kok ada ranitidin. Tadi ranitidin harus berapa kali sehari kalau untuk indikasi?
Berapa kali ranitidin dipakai biasanya? Andre ini 2 kali, Pak. 2 kali sehari. Nah, pas saudara lihat ada pasien bed rest, tidak gastritis, tapi diberikan obat ranitidin 1 kali sehari. Maka ini arahnya adalah untuk mencegah gastritis akibat stres. Ini pencegahan. Jadi kalau ada pasien bed rest, ada keluarganya dirawat bakal beberapa hari ya atau seminggu, kemudian hari kedua, hari ketiga dokternya meresepkan ranitidin 1 kali sehari. Maka ini arahnya adalah untuk mencegah pengaruh dari histamin yang diaktifkan melalui tingkat stres yang berlebih pada pikiran. Jadi orang yang mengalami sakit itu bisa stres karena berada di dalam ruangan yang sama terus-menerus eh, terbaring. Itu bisa menimbulkan stres. Maka ada pemberian obat seperti ini. Efek samping yang sering adalah nyeri kepala dan konstipasi, tapi jarang kemunculannya. Kemudian obat ini mempengaruhi metabolisme obat yang dilakukan melalui hati, misalnya clopidogrel. Ya, clopidogrel itu prodrug, artinya obat yang aktif kalau eh, sudah di metabolisme oleh hati. Nah, ini bisa terganggu obat clopidogrel yang dipakai untuk pencegahan pengentalan darah pada pasien jantung misalnya. Pasien jantung minum clopidogrel terkena tukak lambung, kemudian dia diberikan simetidin. Maka nanti saat farmakoterapi, saudara akan lihat, wah ini tidak bagus nih simetidinnya di sini. Maka saudara mungkin akan mengganti simetidin dengan ranitidin atau pamotidin atau nizatidin yang eh, lebih lemah kemampuan dalam mengganggu metabolisme sitokrom P450. Ya, oke. Oke, sudah selesai tentang antagonis reseptor histamin 2. Ya, Sekar. Eh, Apa contoh obat antihistamin 2? Ranitidin, Pak. Ya. Eh, Agustanti 2 kali sehari. Agustantinopita. Iya, Pak. Halo, ranitidin. 2 kali sehari, Pak. Maaf, Pak, suara Bapak tidak terdengar. Ya, Agustanti. Gimana? Maaf, Pak, boleh. Agustanti, dengar suara saya? Baru terdengar, Kenapa Pak. harus 2 kali sehari? Ranitidin Eh, kenapa 2 kali sehari? karena ranitidin itu dapat menurunkan asam lambung 50% dan hanya bertahan 10 jam, Pak. Jadi harus 2 kali sehari biar maksimal gitu, Pak. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke proton pump inhibitor ya, obat golongan berikutnya, obat penghambat pompa proton. Kalau tadi obat ranitidin kerjanya di depan ya, di belakang ya, mengetok-ngetok sel parietal untuk menghasilkan, maka sekarang pintu keluarnya yang sekarang diblokade ya. Eh, ini obat mulai tahun 80-an, obat-obatnya adalah belakangnya, bagian belakangnya bermarga Prazol ya. Belakangnya Prazol, tapi bukan ada lamnya. Kalau belakangnya lam, Prazolam itu obat penenang. Ini Prazol ya.
Jadi pantoprazol, rabeprazol, omeprazol yang nomor satu pertama kali ditemukan, ya. Nah, obat ini bentuknya adalah inaktif. Artinya saat dikonsumsi obatnya tidak aktif ini. Jadi bukan omeprazol yang akan bekerja gitu. Jadi omeprazol diminum ini tidak aktif. Nah, baru akan aktif kalau sudah dimetabolisme di dalam hati. Jadi obat ini akan dimetabolisme di dalam hati, kemudian baru menjadi obat aktifnya disalurkan oleh tubuh, masuk ke dalam aliran darah masuk ke lambung, di lambungnya masuk ke parietal. Nah, baru dia akan bekerja di uh, pompa proton. Nah, obat ini juga tidak stabil di dalam asam lambung. Jadi kalau saudara minum omeprazol, masukkan ke dalam cairan lambung, rusak oleh cairan lambung. Jadi tidak ada gunanya ini. Belum apa-apa, sudah obatnya tidak aktif, rusak duluan di dalam lambung. Maka produk-produk oral dari pompa proton, jadi ini dibentuk dalam bentuk lepas tunda, delayed release, ya. Jadi ditunda pelepasannya, ditunda tidak berada di dalam lambung. Jadi dibentuk mikroenkapsulasi. Kalau saudara nanti beli di apotik, contoh omeprazol, maka saudara kapsulnya itu, kalau kapsul yang lain serbuk isinya, kalau ini isinya mikroenkapsulasi eh, atau bahan yang dienterikkan. Jadi bunyi-bunyi kalau digoyang-goyang, ya. Jadi atau dalam bentuk tablet, tapi tabletnya lepas tunda, atau dalam bentuk kapsul, kapsulnya lepas tunda, ya. Jadi hanya pecah di dalam usus. Jadi nanti setelah masuk melewati lambung, masuk ke dalam usus, dalam pH asam dia tidak pecah, tapi dalam pH basa di usus dia akan pecah. Ya, jadi disalut, ya. Nah, ketersediaan hayati dari obat ini eh, akan dipengaruhi oleh makanan. Jadi kalau saudara mengkonsumsi obat ini bersama dengan adanya makanan di dalam lambung, maka ini akan menurunkan ketersediaan hayati dari obat, bioavailabilitasnya ini sampai 50%. Jadi konsumsi 20 miligram, 10 miligramnya sudah habis eh, oleh makanan. Maka ingat ini, kalau saudara lihat ada obat pompa proton diberikan dalam resep, maka saudara nanti dokternya mau nulis tidak di dalam resep tersebut, maka saudara harus memberikan informasi agar obat ini dikonsumsi dalam kondisi perut kosong. Ya, boleh dituliskan di etiket. Ini dikonsumsi, gimana menulis dikonsumsi dalam perut kosong? Susah kan? Nah, ada yang bisa menerjemahkan supaya dalam etiketnya cepat. Maka mungkin saudara akan tuliskan 2 jam sebelum makan. Ya, jadi sebelum makan. Atau 1 jam sebelum makan. Jadi lebih baik. Nah, obat ini kalau ingin konsentrasi banyak hilang obat tersebut. Kemudian waktu paruhnya rata, waktu paruh itu tes setengah. Tes setengahnya 1,5 jam. Berarti waktu puncaknya mungkin bisa di antara 3-4 jam. Ya. Kemudian, nah ini. Jadi obat ini akan terikat pada pompa proton. Jadi pompanya akan diikat, ya, dan bersifat irreversible. Tidak bisa dipecahkan ikatan antara omeprazol yang aktif dengan pompa proton, sehingga pompa itu akan inaktif selamanya, rusak selamanya, pompa dari sel parietal tersebut. Nah, kemudian karena sudah diikat, maka sel parietal tubuh kita akan berupaya membuat sintesis molekul baru, A positif, positif ATP hasil pompa proton baru, dibuat lagi pompa baru, tapi butuh waktu 18 jam. Jadi tubuh kita butuh waktu 18 jam untuk membuat pompa baru, ya. Jadi misalkan begini, saudara minum, sejam kemudian aktif obatnya,
Nah, tubuh sudah tahu ini tidak bisa lagi menghasilkan H positif, maka tubuh akan berupaya membuat pemecahan dengan cara membentuk pompa baru. Nah, pompa baru itu setelah sudah sejam, 2 jam, 3 jam tadi, dibentuklah selama 18 jam, dibentuk pompa baru. Maka kemudian hasilnya adalah 24 jam kemudian baru terbentuk pompa baru, ya, yang aktif. Jadi setelah minum obat, maka obat ini kemudian bisa bertahan selama 24 jam, cukup dengan sekali minum. Jadi sekali minum dia akan bertahan selama 24 jam terus-menerus. Ya. Nah, kemudian dari sudut pandang kekuatan, dari sudut pandang kekuatan. Nah, dari omeprazol dan kawan-kawannya ini mampu menghambat sekresi air 98%. Ya, jadi 24 jam itu asam lambung 20%. Ya, jadi kalau pada pasien tertentu sehingga tersisa 2%. Maka tadi gambar di sini. Nah, di sini lihat proton pump inhibitor ini adanya di angka 10. Jadi kalau ada pasien mengkonsumsi PPI, maka kenaikan asam lambung pada malam hari itu bisa hanya 10 mili misalnya, 10%. Kenapa? Karena ditekan produksi asam lambungnya oleh proton pump inhibitor. Ya, ini ya. Maka karena sekali minum bisa bertahan sampai 98% dan menempel terus karena ada ikatan irreversible selama 24 jam, maka obat ini akan dikonsumsi cukup sekali sehari. Indikasi penggunaan ini dipakai untuk penyakit reflux esofagus, ya, tukak peptik, terutama tukak peptik karena ada bakteri H. pylori. Jadi kalau penyakitnya masih uh, tidak ada bakteri penyebab tukak, itu bisa pakai reseptor histamin 2. Tapi nanti kalau sudah berat, ya, ada obat lain, maka akan digunakan obat yang ini. Ya. Nah, kemudian ini relatif aman obatnya, kemudian hanya muncul 1-5% berupa diare dan nyeri kepala. Efek yang paling utama, efek samping utamanya adalah hambatan penyerapan vitamin B12 dan resiko peningkatan fraktur atau eh, pengeroposan tulang, terutama pada wanita yang sudah menopause. Ya. Tapi kalau belum menopause, sekali sehari ya, penggunaannya cukup sekali sehari. Obat ini sekali sehari, hanya digunakan 2 kali sehari, ya, 2 kali sehari. Ini kalau pada kasus yang ini, penyakit tukak lambung, MAH, tapi penyebabnya bakteri H. pylori. Ya, jadi kalau bakterinya H. pylori penyebabnya bukan karena stres dan lain-lain, maka akan dipakai 2 kali sehari. Tapi selain itu akan dipakai sekali sehari normal. Nah, ini lihat, eh, ini kaitannya. Jadi saudara-saudara, kalau ada obat dipakainya cukup sekali sehari, maka saudara harus memikirkan obat ini diminum pagi, siang, sore, atau malam. Kalau 4 kali sehari gampang, pagi, siang, sore, malam. Kalau 3 kali sehari, pagi, siang, malam. 2 kali sehari, pagi, malam. Tapi kalau ada obat sekali sehari, maka saudara harus mengeluarkan ilmu berikutnya, ilmu kronofarmakologi. Ilmu kronofarmakologi adalah ilmu yang mempelajari suatu obat diberikan berdasarkan waktu yang paling tepat ketika penyakit tersebut muncul. Maka tadi saya singgung tentang irama sirkadian asam. Ya, irama sirkadian asam. Asam lambung paling tinggi tengah malam. Ya. Nah, di sini ada parameter farmakokinetika yang disebut T setengah, ya, dan T max. Kalau T setengah, ini artinya apa T setengah?
Ayu Nirwanda, apa tes setengah? Tes setengah itu Pak dia saat obat berguna dari sebagian obatnya Pak. Ini masih farmakokinetik nih, belum farmakodinamik. Ini nasib obat. Siparapipa. Tes setengah itu waktu obat mencapai 50% dari kadar ya, Pak. Oke. Jadi ini kalau eh, T di sini C, maka yang disebut ini adalah konsentrasi maksimal disebut Cmax, maksimal disebut Tmax, waktu setengahnya dari T setengah adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan konsentrasi setengah dari konsentrasi puncak. Nah, setengah dari konsentrasi puncak dari omeprazol itu bisa terjadi 0,5 sampai 1 jam. Maksimalnya bisa diperoleh 1 jam sampai 3 jam. Tapi rata-rata T setengahnya ini di 1,5 jam, ya 1,5 jam. Berarti Tmax-nya dirata-ratakan. Ini beda-beda tiap obatnya. Tapi dirata-ratakan ini terjadi pada 3 sampai 4 jam Tmax-nya. Jadi dari T setengah, dari Tmax kita bisa mengarah ke kapan obat ini bisa dipakai, ya. Nah, jadi ini butuh waktu setengah jam, 1,5 jam. Ini di kira-kira 3 sampai 4 jam. Kalau kita ambil 4 jam lah, 4 jam berarti Tmax-nya. Yang terjauh lah kita ambil ya. Maka kalau gitu tadi, kapan asam lambung paling tinggi? Herman Syah. Ya Pak, pada sekitar jam 12 hingga 2 pagi Pak. Oke, jam 12 sampai jam 2 pagi konsentrasi paling maksimal terjadi asam lambung. Obat ini dipakai sekali sehari. Kalau saudara sekali sehari, maka saudara berharap ketika konsentrasi obat sedang tinggi-tingginya, penyakit sedang banyak-banyaknya berarti kan? Oke, nah kalau kita bikin rata-rata suatu obat golongan ini, kita tarik angkanya 4 jam, ya 4 jam, Tmax-nya, waktu yang dibutuhkan supaya konsentrasi obat maksimal adalah Tmax 4 jam, maka dan jam 12 adalah waktu mulai konsentrasi asam lambung lagi tinggi-tingginya. Pompa proton lagi kerja-kerjanya. Maka jam berapa saudara akan berikan obat golongan PPI? Supaya di jam 12 ketika lagi puncak-puncaknya, di situ obat sedang banyak-banyaknya di dalam darah. Pasukan sedang tinggi-tingginya, di situ musuh sedang banyak-banyak. Jam berapa saudara akan berikan obat? Naila Aisyah Putri. Ya Pak, sekitar jam 8. Oke, nggak sekitar ya, patok aja. Kan kita tadi patok 4 jam. Jadi jam 8 malam adalah waktu yang paling bagus dari sudut pandang farmakokinetika dan kemudian kronofarmakologi untuk memberikan obat omeprazol kalau dia diberikan 1 kali sehari. Jadi 1 kali sehari, omeprazol itu paling oke kalau diberikan di jam 8 malam. Kalau 2 kali sehari, Pak, kalau 2 kali sehari jam 8 pagi, ya. Tapi kalau kalau eh, sekali sehari kita upayakan ketika asam lambung lagi tinggi-tingginya di situ obat lagi banyak-banyaknya maka kita setting supaya Tmax-nya di 4 jam maka kita buat jam 8 diminum maka perlahan-lahan pada jam 12 malam konsentrasi sedang berada di puncaknya. Kronofarmakologi itu seperti eh, apa namanya?
promo, belanja promo dengan uang yang sama, jumlah uang yang sama. Kalau di masa promo bisa mendapatkan keuntungan lebih misalnya ya. Tapi kalau uang yang sama, kalau tidak di waktu yang tepat promo maka ya tetap bisa belanja, tetapi tidak ada keuntungan lebih. Jadi kronofarmakologi itu arahnya ke situ. Kronofarmakologi penting untuk waktu obat yang kalau 1 kali sehari, ya 2 kali sehari pun penting. Kalau kalau tadi jam 8 malam, jam 8 pagi. Kalau saudara nggak belajar kronofarmakologi, maka saudara belikan jam 10 pagi, 10 malam ya. Padahal jam 10 malam berarti jam 2, jam 1 baru dia eh, naik ya. Oke. Nah, tadi obatnya ya. Oke. Sekarang eh, apa itu PPI Hanifah Nabawi? PPI. Tahu Debbie Oktavianti Tobing? Proton pump inhibitor, Pak. Oke. Eh, contoh obat proton pump inhibitor Pidia Afica. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Mengapa obat ini harus diberikan dalam bentuk salut enterik apni? Karena obatnya ini bersifat inaktif sehingga dia aktif setelah dimetabolisme dalam hati dan masuk ke dalam aliran darah sampai ke lambung. Tetapi pada saat lambung itu tidak stabil, maka diformulasikan delayed release supaya dia lepas tunda dalam bentuk tablet atau kapsul. Oke, supaya tidak rusak di dalam lambung ya, karena tidak aktif. Kemudian, kenapa obat ini secara umum digunakan sekali sehari, Angelica Gloria? Karena dia pada dosis standar mampu menghambat sekresi asamnya itu dalam waktu 24 jam, Pak. Berapa kekuatan dibandingkan dengan antihistamin 2 dalam menghambat asam lambung, Tasnim? Kekuatannya, Pak. Iya, 50%, Pak. 50%. Apa yang bisa perbaiki jawaban Tasnim? Saya, Pak. Kita Amanda 9. Triastuti. Ya, Pada dosis standar dia bisa menghambat 90. sekresi asam 90-98%. Oke, jadi bisa sampai 90% dan bertahan selama 24 jam. Ya, makanya sekali sehari. Ya. Oke, selanjutnya ini obat yang menghambat juga produksi asam lambung, tidak dipakai lah ya. Tapi sini sebagai sejarah saja bahwa ada antikolinergik muskarinik 3 karena kita tahu di sini ada muskarinik 3 kan yang dipakai ini ya. Ada golongan muskarinik 3. Ini dulu ada antikolinergik. Nah, obat ini dipakai nanti akan mengurangi produksi asam lambung juga. Tapi karena tidak spesifik muskarinik 3 itu ada di seluruh tubuh, maka akibatnya kalau diberikan hambatan muskarinik 3 di sini, yang lain-lain juga akan terhambat. Maka muncul efek samping sangat banyak, kering, penurunan sekresi, konstipasi, dan lain-lain. Sehingga akhirnya terlalu banyak efek samping kalau minum obat antikolinergik seperti tinctur belladonna dan lain-lain. Akhirnya obat ini karena tidak aman dari sudut pandang efek samping, maka ditinggalkan dan
Dan juga karena munculnya obat seperti ranitidin, omeprazol yang lebih aman dibandingkan obat ini, maka obat ini ditinggalkan. Ya. Ini suara saya jelas, eh Jennifer, Putus-putus tadi, Pak. putus-putus. Oke, sekarang masuk obat agen berikutnya itu obat yang melindungi mukosa. Jadi kalau tadi menurunkan asam, kalau ini meningkatkan pertahanan mukosanya. Ya, nah ini eh, jadi kerjanya adalah merangsang sel epitel. Ini ya, sel epitel ini kerjanya tadi menghasilkan mukus dan bikarbonat, ya, sehingga lapisan ini tetap bertahan untuk melindungi dari asam lambung. Nah, ini kerja dari obat-obat yang melindungi mukosa lambung. Obat-obatannya apa saja? Yang pertama adalah sukralpat. Kepanjangan sukralpat adalah sukrosa. Ini ya, bagian sukrosanya. Ini sukrosa, aluminium, ini aluminiumnya, dan sulfat. Jadi sukralpat adalah sukrosa aluminium sulfat. Strukturnya nggak usah diapalin, ya nggak akan ada ujian yang mengeluarkan struktur dari sukralpat. Nah, sukralpat ini sifatnya adalah ini bentuknya suspensi. Seperti susu ya sambung ke dalam cairan asam. Sukralpat ini akan berubah bentuknya menjadi bentuk pasta yang kental. Jadi seperti agar-agar masuk kental dia ya. Nah, seperti ini dan akan bertahan menempel. Jadi bukan gini. Sukralpat itu syaratnya dipakai kalau ada luka. Kenapa? Karena eh, muatan negatif dari sukralpat ya, muatan negatifnya ini dari sulfat maupun dari gugus sulfat ini nanti akan menempel pada luka sel-sel lambung, maka ini akan nempel. Kalau tidak ada luka, saudara nih sehat-sehat saja nih, minum sukralpat bisa nggak bisa berubah menjadi pasta kental melayang-layang di lambung, dia nggak ada gunanya. Tapi kalau ada luka, maka sukralpat tersebut akan menempel di dinding lambung dan menjadi pelindung dari serangan asam. Jadi tujuannya seperti itu. Dan ini akan bertahan selama 6 jam. Nah, karena bertahannya hanya 6 jam, berarti obat ini kalau mau 24 jam dipakai 4 kali sehari. Ya, 4 kali sehari. Dan pemberiannya adalah 1 gram. Banyak sekali ya. Memang sukralpat ini sukrosa ini seperti glukosa ya. Jadi memang sediaan dari karbohidrat. Nah, karena ini obatnya eh, akan berfungsi menempel pada daerah luka, maka kita berikan ya ketika dia kosong makanannya. Ya, kalau kita berikan dia bersama makanan apa yang terjadi? Menempel pada makanan, bukan menempel pada protein luka. Saudara makan makan ayam, makan daging, makan telur, kemudian habis itu baru saudara minum sukralpat, maka sukralpatnya akan mencari protein kemana? Harusnya menempel pada dinding lambung, ini menempel pada ayam, ya. Dikonsumsi ketika lambung kosong, sejam sebelum makan, supaya dia nempel dulu ke dinding-dinding lambung, baru pasiennya bisa makan. Nah, jadi karena tidak diserap kerjanya langsung, ya, yang efeknya adalah konstipasi. Kenapa konstipasi? Karena sukralfat, ya. Nah, jadi hambatan absorpsi, ya. Oke, eh, diminum sebelum makan. Sip, Wan Fahira, Ya, Pak. langsung jawab. Nggak kedengar Pak Bapak ngomong apa tadi. Kenapa sukralfat diminum sebelum makan?
Soalnya kalau misalkan setelah makan nanti dia nempelnya ke makanan, Pak. Bagaimana sukralpat mekanisme aksinya, Winda Sinambela? Sukralfatnya kan berbentuk pasta kental, Pak. Sehingga dia menempel pada dinding lambung yang luka dan menjadi pelindung. Oke. Sekarang kita masuk ke analog prostaglandin. Ini obatnya adalah misoprostol. Ini adalah analog dari senyawa prostaglandin E1. Jadi kalau diberikan akan diserap dan dimetabolisme. Ini nanti waktu paruhnya 30 menit. Jadi dalam waktu 30 menit sudah setengah dari konsentrasi puncak. Nah, ini bisa diberikan 3 sampai 4 kali sehari. Dosisnya 200 mikrogram ya, satu tabletnya. Nah, ini mekanismenya adalah akan duduk pada reseptor eh, prostanoid reseptor pada sel-sel eh, mukosa parietal dan akan merangsang terjadinya peningkatan sekresi bikarbonat dan sekresi mukus serta meningkatkan aliran darah sel-sel mukosa sehingga sel mukosa menjadi lebih sehat. Obat ini tujuan utamanya adalah untuk penggunaan pada lambung. Jadi gastrul, ini sediaannya 200 mikrogram. Sitotek, sito artinya sel, tek artinya protek, berarti sel ini untuk melindungi, obat ini untuk melindungi sel-sel lambung. Ya, dosisnya 200 mikrogram. Bisa digunakan 3 sampai 4 kali sehari. Ini harus waspada sama saudara-saudara karena obat ini kontraindikasi pada kehamilan. Jadi misoprostol ini bisa berefek pada uterus berupa kontraksi pada uterus. Jadi uterusnya akan berkontraksi sehingga kalau hamil muda ini bisa keguguran. Ya, di Amerika obat ini dipakai sebagai obat untuk menggugurkan kandungan, untuk aborsi. Kalau di Amerika kan aborsi adalah suatu yang legal, boleh ya kan. Tapi kalau di Indonesia aborsi tidak boleh. Ya, hanya dokter spesialis, tim dokter spesialis atau pengadilan yang akan memutuskan seseorang bisa eh, untuk keselamatannya boleh diaborsi atau tidak. Ya, nah, eh, jadi perangsangan pada seperti itu. Jadi indikasinya adalah untuk kalau ada pasien terkena tukak dan dia sedang minum obat NSAID, maka dia akan diberikan misoprostol. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini hati-hati kalau ada nanti sudah jadi apoteker di apotik, kalau ada pasien be- lihat beli 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 dengan resep obat sitotek misalnya, kemudian saudara lihat ini spesialis penyakit dalam, berarti arahnya kan untuk apa? Lambung berarti kan? Arahnya untuk lambung. Tapi saudara lihat-lihatlah pasiennya. Ini pasiennya bisa dipercaya nggak? Untuk siapa? Silahkan saudara tanya baik-baik supaya tidak jadi dosa. Ini untuk siapa obatnya? Ya, Sitotek aja tunggal gitu kan. Ini aneh. Obat ini kan obat tambahan pada tukak lambung gitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai saudara tertipu oleh orang-orang yang menggunakan sitotek untuk menggugurkan kandungan pada kehamilan yang tidak diharapkan misalnya ya. Jadi hati-hati sekali. Kalau ada orang nanya-nanya, kau tahu nggak ada nggak obat untuk menggugurkan kandungan? Tahu, tapi jangan dikasih tahu untuk orang-orang yang akan saudara ketahui mengarah pada penyalahgunaan obat ini. Ya. Nah ini saya pernah jadi saksi ahli untuk eh, ada kasus kriminal yang menggunakan obat ini untuk menggugurkan kandungan pacarnya. Nah sudah zina mau bunuh bayi pula. Ya. Nah ternyata pasiennya ini perdarahan, mengalami perdarahan, tetapi tidak keguguran. Bayangkan, si wanita perdarahan, tapi tidak keguguran. Ya, namanya nggak tahu apa-apa, obatnya, dosisnya kurang dan lain-lain. Akhirnya si bayi tetap selamat, ya, tapi masuk ke polisi, ya. Jadi terkena hukum masalahnya. Jadi saudara-saudara bisa melindungi diri saudara terkait ada orang-orang di lapangan, orang jahat banyak sekali nanti yang mau menyerang terkait profesi kita. Saudara harus mengetahui ini dan lindungi ini. Ya. Obat lain yang berfungsi untuk melindungi mukosa yang lain adalah bismut.
subsalisilah. Tapi masalahnya bismut ini kalau saudara gunakan, lidah saudara nanti berwarna hitam. Kemudian feses saat buang air besar juga warna hitam. Kalau feses nggak ada masalah hitam, ya kan? Karena sedang pengobatan, kan? Tapi lidah saudara hitam, senyum-senyum sama kawannya yang mengunjungi, ya. Tapi begitu senyum lidahnya warna hitam. Nah, ini dia efek sampingnya. Padahal obatnya bagus, bisa melindungi antibakteri, macam-macam bagus sekali obatnya, ya. Tapi ya warna hitam pada lidah tidak seberapa kalau memang kita sedang butuh. Jadi nanti ini perlu informasi sama pasiennya. Kalau saudara lihat, oh ini dikasih bismut nih, ini bahaya nih lidahnya hitam nih, tinjanya hitam, maka saudara kasih tahu sama pasiennya. Nanti Pak, kalau nanti buang air besarnya warna hitam, berarti jangan takut, itu tandanya obatnya bekerja. Atau lidahnya agak-agak kehitaman, tidak apa-apa. Sementara untuk ini jangan keluar dulu lidahnya biar nggak malu, misalnya. Ya. Jadi kasih tahu supaya dia tahu bahwa ini efek dari obat tapi efek yang baik. Jangan Pak nanti kalau lidahnya hitam, aduh ini gimana ya? Dia nggak mau minum obat. Ya. Obat-obat yang barunya ada rebamipid, ini lebih sebagai antioksidan seperti ini. Ini juga saya ada lakukan penelitian, ada beberapa tanaman-tanaman bisa sebagai anti tukak lambung seperti buah mahkota dewa, ini ya pegagan, kemudian sambiloto juga saya teliti bisa berefek sebagai anti tukak lambung. Mungkin kuliah kita sampai sini, nanti eh, nah, kita lanjutkan minggu depan, sudah bisa masuk ke farmakoterapi. Karena farmakoterapinya tukak lambung. Oke, sudah jam 9.13, terima kasih. Kita nggak ada sesi pertanyaan lah, nanti kalau sesi pertanyaannya dituliskan aja dulu ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nanti bahannya dibagi ya.